Dalam 2 hari perdagangan terakhir minggu lalu, IHSG turun dalam. IHSG menembus angka psikologis 7.000, bahkan sempat jatuh ke 6.600. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pasar saham kita akan semakin terpuruk atau minggu ini bisa mulai membaik? Apakah sudah saatnya mencari aset investasi lain? Berikut ini analisis dan tips dari Hanif Mantik, Presiden Direktur Star Asset Management. Januari efek lewat, window dressing lewat. Saya mulai dari faktor global dulu nih, karena faktor global ini sekarang jadi isu utama. Saya coba reflect ke belakang. Di tahun kemarin, sampai bulan September sebenarnya kita inflow. Bisa sampai 50 triliunan untuk equity. That's why equity-nya kan all time high, waktu itu 7.900 ya, kalau saya nggak salah ya. Habis itu kan Pak Donald Trump nih dilantik, kebijakannya proteksionisme apa segala macam, duit balik lagi tuh ke mereka yang tadinya udah masuk ke emerging market, balik lagi ke developed market. IHSG kita di redeem kalau nggak salah minus 35 triliun terus minus 25 triliun di kuartal keempat, jadi totalnya minus 60 triliun. Ya, IHSG kita nyungsep lagi kan di 7.000 berapa ya, 100 ya kalau nggak salah ya tutupannya, dari 7.900 tuh nyungsepnya segitu. Bondnya juga sama nyungsepnya, dari dulu 10 year-nya sekitar 6.4 gitu ya kalau saya nggak salah, udah balik lagi di atas 7%-an lah sekarang yang 10 year-nya. Rupiahnya itu yang tadinya strong banget nih di 15.100 tembus lagi ke 16.000. Bahkan kemarin kan sempat rupiah kita 16.400 ya gitu, turun lebih dalam. Nah, apa sih ya yang menyebabkan ini semua terjadi kan? Kira-kira untuk tahun ini kan pasti pertanyaannya kan, that's last year lah Pak Donald Trump yang menang. Mungkin kalau Kamala Harris yang menang agak lain ceritanya. Jadi apa sih yang terjadi nih sekarang nih di tahun baru nih? Yang kita tahu sih BI nurunin bunga, Amerika kan kemarin enggak ya gitu. Nah itu kan jadi kayak pertanyaan, apa sih behind Bank Indonesia kok nurunin suku bunga kan, sementara Amerika nuruninnya malah mau di pelan-pelan gitu kan, cuman 50 bips, 2 kali lah gitu ya. Ini sih analisa kita pribadi aja gitu ya. Mungkin ada hubungannya juga dengan ekonomi. Kalau nggak salah kuartal 4 kemarin kan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Ini kan harus dibalikin lagi. Dan kita tahu kuartal 4 kemarin kan ada yang nginjak rem kan, sehingga defisitnya bisa minus 2,2 dari yang diprediksi minus 2,7%. Salah satu anggaran yang dihemat tuh transfer dari pusat ke daerah kan, kalau nggak salah 70 triliunan lah. Tahun ini Pak Presiden bilang kita lebih hemat lagi dong, minus 300 triliun lah dari budget yang udah ditetapin. Tujuannya apa? Tujuannya bagus juga sebenarnya. Satu sisi jadi nggak diduga karena dipikir bakal over budget dengan berbagai program, tapi sekarang malah minta under budget gitu kan. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Mungkin juga salah satunya karena utang luar negeri kita sudah tinggi, dan kita kalau terlalu banyak menerbitkan obligasi pemerintah, itu bisa yield-nya dikerek ke atas. Sekarang aja udah di atas 7% kan. Nah, dengan penghematan ini, kita nggak usah membiayai terlalu banyak dengan pengeluaran surat utang. Jadi kalau dari sisi budget disiplin, this is very good sih. Jadi kita nggak jebol lah budget kita, dan kredit worthiness-nya itu juga dipandang orang lain bagus kan, karena di sebenarnya. Jeleknya, ini gimana caranya nih kalau diinjak rem, pertumbuhan ekonominya bisa naik secara bertahap gitu. Nah, tahun ini kan harusnya udah di atas 5% lah. Kalau pengen akhirnya di 8% kan mungkin 5 dulu, 6, 7, 8 gitu. For example, India tuh targetnya sekarang 8%. Karena dia udah already reaching 7,2% gitu. Ya sedikit lah, misalnya kita ambil ke India,
sebagai pertumbuhan tertinggi, dia sekarang ranking 5, bentar lagi ranking 3. Kalau ranking 3 berarti dia udah di bawah Amerika, di bawah Cina. Jerman lewat, apa lewat. Gitu. Nah, mungkin kita sebagai salah satu G20 juga kan, gitu kan. Apalagi kita ada kerjasama ini kan, Asia-Asia kan, apa Selatan-Selatan ya. Jadi ada apa India, Indonesia itu kan di Bali ya, BRICS lah kalau bisa dibilang kan, Rusia, India, China. Nah itu ada kerjasamanya. Nah balik lagi, berarti Indonesia kan harus dorong nih pertumbuhan ekonominya gitu. Salah satunya ya kalau yang satu nginjak dari sisi ekspansi anggaran, kebijakan moneternya kemarin nurunin suku bunga. Nah, karena kita lihat juga kan inflasi tahun lalu kan sempat deflasi. Bulan ini juga kan resultnya kan deflasi ya, gitu. Jadi untuk mengembalikan konsumen naik lagi, ya diturunkan lah suku bunga. Ya, secara teori sih harusnya nurunin suku bunga akan memacu konsumsi kan gitu, kira-kira gitu. Nah, market gimana ngelihatnya? Jadinya mix gitu kan, globalnya belum bisa ditebak nih, ya kan? Pak Donald Trump bilang suku bunga nggak cepat-cepat diturunin. Kemarin pas pidato terakhir, enggak kok gue bisa turunin lebih dalam, gitu kan? Tadinya impor mau tinggi, terus enggak, terus sekarang impor taxnya dinaikin lagi gitu kan? Jadi ini kemana nih kan? Belum ada kepastian nih. So, kalau tadi tanya, pelaku pasar itu lihatnya seperti apa? Pasti wait and see di semester 1. Lihat dulu clarity, lebih kejelasan di semester 1 ini, arahnya mau kemana, gitu. Nah, dalam cari kejelasan ini, pasti kan pasarnya volatil ya. Hari ini kan, bank lumayan, turunnya dalam. Saya tadi lihat Bank Mandiri hari ini udah minus 7% ya. Ya gitu kan, setelah rilis laporan keuangannya. Not bad, rilis laporan keuangannya, cuman beberapa analis asing kan langsung downgrade Bank Mandiri. Nah, begitu dia downgrade, langsung di sell gitu. Jadi memang itu yang terjadi. Tapi satu sisi, bulan Maret itu kan bulan pembagian dividen semua. Dividennya gede-gede lagi. Jadi kalau misalnya mau put on bet, mumpung koreksi kita beli, riding nanti bagi dividen. Tapi setelah bagi dividen biasanya jatuh lagi nih sampai Juni. Nah setelah itu mungkin ada setelah ada clarity ya, mungkin baru bisa naik lagi di semester 2. Yang jelas gini, pertama kalau buat fund manager maupun dana dari luar, mereka akan mengincar minimal ya saham yang pertama likuiditasnya tinggi, market kapitalisasinya tinggi, terus secara fundamental ada reasonnya. Jadi kalau begitu dana asing masuk, dia pasti masuk salah satunya ke sektor perbankan karena memenuhi 3 kriteria tadi, likuiditasnya tinggi, market cap-nya tinggi, dan fundamentalnya juga dianggap masih baik. Nah, tapi ketika aliran asingnya keluar, maka 3 saham ini, saham-saham yang ini, yang memenuhi 3 kriteria itu tadi, akan kena masif sell off juga, sehingga akan turun lebih dalam. Nah, kapan lagi akan naiknya? Ya kalau inflow-nya udah masuk lagi ke emerging market gitu. Kalau saya sih ngelihat lebih ke capital inflow, capital outflow aja sih, karena kita lihat fundamentalnya kan sebenarnya nggak ada yang berubah. Kenyataannya di bulan Januari, ini saya ambil data Januari aja ya. Orang itu masuk kemana? Ke emas. Emas tuh naik 7%. Safe haven pertama itu kan emas sama US dollar. Ya kan? Orang ke US dollar, orang ke emas. Cuman orang ngelihat di emas lebih ada potensi naik. Buktinya Januari naik 7%. Sebagian langsung masuk ke US dollar. Gitu. Sebagian yang kurang berisiko lah pasti. Kalau di reksadana, ya pada nyebur ke pasar uang, gitu. Atau yang reksadananya yang less volatile, yang obligasi berbasis korporasi, dia belum mau juga masuk ke yang obligasi
pemerintah yang jangka panjang gitu. By kertas aja ya, kalau depositonya itu netnya 4%, money market 5%, mungkin obligasi korporasi 6%. Seorang ngelihat kan, ya at least gue dapat 5% net lah gitu. 4-5% net kan quite okay gitu, daripada kena gonjang ganjing ya kan. Terutama di aset berisiko ya, obligasi pemerintah jangka panjang sama saham gitu. Daripada hilang kan. Jadi memang tujuan keuangan sebenarnya ada dua ya. Pertama itu dia reserve kekayaan supaya nggak turun gitu kekayaan. Itu tujuan utama. Biasanya ini golongan masuk ke pasar uang, ke obligasi ya, ke reksadana pendapatan tetap. Yang kedua yang cari kekayaan. Yang dia pengen kalau invest 1 miliar jadi 1 triliun gitu ya, bisa jadi gitu. Nah ini kan biasanya masuk ke saham. Nah, apalagi saham-saham luar negeri, apalagi kripto. Karena memang di beberapa tahun terakhir kan memang ini yang menghasilkan return berkali-kali lipat gitu. Jadi kalau tadi dibilang kripto, ya US stock, ya beberapa saham tertentu, ya juga. Gimana keinginannya, ya kan? Gitu. Kalau misalnya biasanya kalau usia udah di atas 50 tahunan, dia cenderung lebih konservatif lah, lebih ke income generated dari deposito, dari obligasi. Tapi kalau anak-anak muda, pasti pengennya ya udahlah hilang gitu kan. Tuh gue masih kerja lama, biasanya nyebur ke kripto, ke US stock, ke saham-sahamnya juga bukan saham blue chip, saham-saham yang kira-kira hari ini kita beli, tahun ini bisa naik 5 kali lipat gitu pikirannya. Jadi memang 10 tahun terakhir kalau kita lihat data, yang paling hurting sih memang investasinya di saham gitu, even saham blue chip gitu ya.